Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimah dari Prodi Manajemen Zakat Wakaf IAIN Palangkaraya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kewenangan Basarnas dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah di Indonesia. Era modern mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Di satu sisi berdampak positif, di satu sisi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif seperti perbedaan pemahaman, perbedaan pendapat, atau perselisihan antara pihak yang terikat perjanjian dengan pihak lain. Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi, berbagai bentuk kerjasama menjadi semakin kompleks. Misalnya dalam bidang bisnis syariah, tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa. Sengketa adalah konflik atau perselisihan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Selama masih ada interaksi antar manusia, masih ada kemungkinan terjadinya perselisihan karena adanya perbedaan sudut pandang. Secara umum, sengketa bisa terjadi dikarenakan adanya penipuan atau pelanggaran janji. Salah satu pihak dapat dikatakan ingkar janji atau tidak melaksanakan prestasi apabila pihak tersebut sama sekali tidak melaksanakan prestasi. Melaksanakan prestasi akan tetapi tidak sesuai dengan yang disepakati. Tidak tepat waktu atau terlambat dalam melaksanakan prestasi, dan juga melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. Dalam menyelesaikan suatu masalah, dalam Islam yang diutamakan adalah musyawarah yang dapat mengarah pada kesepakatan bersama. Dalam hukum Islam, perselisihan antara pihak yang berperkara dapat diselesaikan dengan 3 cara, yaitu melalui islah atau melalui perdamaian. Yang kedua, melalui jalan al-tahkim atau arbitrase. Arbitrase dalam Islam dikenal sebagai al-tahkim. Al-tahkim merupakan bagian dari al-qada atau peradilan. Yang ketiga yaitu melalui jalur al-qada. Dengan cara ini, qadi atau hakimlah yang memiliki wewenang untuk memutuskan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada lembaga atau badan peradilan. Dengan berpegangan pada undang-undang tersebut, keberadaan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam penjelasan Pasal 58, 59 ayat 1, 2, dan 3, Pasal 60 ayat 1, 2, 3, dan Pasal 61 yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang. Penting untuk dicatat bahwa keputusan untuk memilih forum hukum juga tergantung pada kesepakatan para pihak yang termasuk dalam persyaratan. Para pihak juga dapat memilih alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Islam di luar ruang sidang, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional. Penyelesaian sengketa melalui Basarnas bersifat rahasia. Sebelum peninjauan kembali sengketa dapat dimulai, arbiter harus terlebih dahulu menengahi para pihak yang bersengketa. 1. Batas kewenangan dan peran Basarnas dalam sengketa bisnis di Indonesia. Secara umum, struktur organisasi Basarnas telah berjalan sebagaimana diatur dalam tata tertib Basarnas. Basarnas berhak untuk menyelesaikan perselisihan bisnis syariah yang timbul antara para pihak jika ada klausul arbitrase atau perjanjian tertulis antara para pihak yang bersengketa dan secara tegas memilih Basarnas untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Dengan setuju untuk mengajukan sengketa komersial syariah yang timbul antara para pihak di Basarnas. Para pihak telah sepakat untuk menggunakan aturan tata cara Basarnas untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 49 Ayat 1, Perubahan 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Surat Keputusan Nomor 7 Tahun 1989 tentang inkuisisi dengan jelas menyatakan bahwa inkuisisi memiliki tanggung jawab dan wewenang menerima, meninjau, mengadili dan menyelesaikan kasus tingkat pertama di antara populasi masyarakat muslim di bidang hukum syariah dan ekonomi.
Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran berdasarkan kewenangannya sebagai badan tertinggi dari semua lembaga peradilan dan Mahkamah Agung dari seluruh pengadilan di Indonesia untuk memberikan petunjuk penyelesaian sengketa kekuasaan. Dalam hal ini, penegakan atau pelaksanaan eksekusi putusan Basarnas. Surat edaran yang dimaksud adalah Surat Edaran Nomor 8 SEMA tahun 2008 tentang pelaksanaan putusan Majelis Arbitrase Syariah yang memberi wewenang pelaksanaan putusan Basarnas menjadi lembaga yang berada dalam lingkup pengadilan syariah. 2. Keabsahan putusan Basarnas, putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional pada penyelesaian sengketa ekonomi. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur bahwa pengadilan agama memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan kasus tingkat pertama antara umat Islam, termasuk diberdayakan untuk menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah. Oleh karena itu, dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah, arti kata orang yang dimaksud dalam undang-undang tidak hanya mencakup orang dalam arti sebagai orang, tetapi juga orang dalam arti badan hukum. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perselisihan yang timbul dalam praktik hukum dan ekonomi syariah harus diselesaikan melalui pengadilan agama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kontrak antara para pihak. Putusan arbitrase bersifat independen, final, dan mengikat, misalnya putusan dengan kekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu, alasan atau pertimbangan putusan arbitrase tidak dapat ditinjau ulang oleh ketua pengadilan. Kekuasaan presiden pengadilan peninjauan terbatas pada peninjauan formal atas putusan arbitrase yang dibuat oleh para arbiter atau majelis arbitrase. Peradilan harus menghormati lembaga arbitrase yang sebagaimana termuat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian arbitrase. Pengadilan negeri harus menolak dan tidak mengintervensi penyelesaian sengketa yang ditentukan melalui arbitrase. 3. Tanggung jawab Basarnas dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Arbitrase penyelesaian transaksi perbankan syariah dapat didasarkan pada kesepakatan pada saat tercapai kesepakatan atau pada saat timbul perselisihan. Pilihan ini didasarkan pada banyak kelebihan arbitrase dalam proses jalur litigasi. Rekonsiliasi penerapan Basarnas pada bank syariah seringkali sejalan dengan visi dan misinya untuk menetapkan Basarnas sebagai arbitrase Islami yang berbasis syariah untuk nilai-nilai Islam dan agama dalam penyelesaian sengketa bank syariah dan sengketa berbasis Islam lainnya. Dalam hal ini, proses di Basarnas berlangsung hingga 6 bulan dan harus diselesaikan oleh arbiter atau hakim yang membuat keputusan final dan mengikat dan tidak dapat diajukan banding. Keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Arbiter atau hakim harus menjaga suasana arbitrasi yang bersih dan jelas serta bebas dari perdebatan forensik. Ia juga harus mampu mengevaluasi bukti-bukti yang dihadirkan dalam konteks sengketa yang sedang diselesaikan. Arbiter juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang timbul sehubungan dengan masalah yang bersangkutan dan keputusannya harus didasarkan pada alasan yang praktis atau tidak memihak. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.